Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang Pak Jamal cintai dan Pak Jamal banggakan. Jumpa lagi dengan saya Bapak Jamaluddin dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5 semester 2 pada pokok bahasan Mari Mengenal Rasul-Rasul Allah SWT dengan subpokok bahasan Rasul Ulul Azmi. Dalam pembelajaran ini kita akan belajar tentang KD 3.3 yaitu memahami nama-nama Rasulullah dan Rasul Ulul Azmi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah proses pembelajaran diharapkan peserta didik semuanya dapat menyebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi dan hikmah beriman kepada Rasul Ulul Azmi. Baik, mari kita simak bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah pengertian ulul azmi. Ulul azmi adalah rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi segala ujian dari Allah. Meskipun semua rasul pasti mendapatkan ujian dari Allah, akan tetapi dari 25 nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, kelima nabi ini memiliki ujian yang lebih berat dibanding dengan nabi-nabi atau rasul yang lainnya. Yang termasuk dalam Rasul Ulul Azmi antara lain, yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar lebih mudah dalam menghafalnya, kita dapat mengambil huruf paling awal dari nama-nama nabi tersebut sehingga dapat kita singkat menjadi nimim, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Yang pertama adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh memiliki mukjizat yaitu dapat membuat kapal besar sebagai tempat menyelamatkan diri bagi umatnya yang beriman dan bagi dirinya sendiri dari banjir bandang yang melanda saat itu. Ujian terbesar yang dialami oleh Nabi Nuh adalah ketika umatnya, termasuk istrinya yang bernama Mali'ah dan anaknya yang bernama Kan'an yang durhaka kepada Allah, ingkar kepada Allah sehingga tidak terselamatkan karena mereka meninggal ketika terjadi banjir bandang. Next, selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mukjizat Nabi Ibrahim adalah tidak dapat terbakar api ketika dihukum oleh Raja Namrud dibakar saat itu. Dan ketika kecil, Nabi Ibrahim memiliki mukjizat atau irhas yaitu ibu jarinya dapat mengeluarkan cairan seperti madu. Itu sebagai makanan pokok beliau ketika dibuang oleh orang tuanya untuk diselamatkan di dalam gua. Kemudian ujian yang diterima adalah tadi ketika kecil dia diselamatkan oleh orang tuanya dengan dibuang di dalam hutan dengan tujuan jika Ibrahim meninggal karena dimakan binatang buas, orang tuanya tidak merasa bersalah karena telah membunuh anaknya. Kemudian yang kedua adalah ayahnya sendiri yang menentang dakwahnya. Ayahnya tidak mau menerima dakwah Nabi Ibrahim untuk menyembah Allah. Karena notabene kita tahu bahwa Azar, ayah Nabi Ibrahim adalah pembuat patung atau berhala saat itu. Selanjutnya adalah Nabi Musa. Mukjizat Nabi Musa adalah tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Karena pada masa Nabi Musa yang masyhur saat itu adalah ilmu sihir. Maka Allah membekali Nabi Musa dengan tongkatnya yang dapat berubah menjadi ular untuk mengalahkan penyihir-penyihir Raja Fir'aun. Mukjizat selanjutnya adalah dapat membelah Laut Merah untuk menyelamatkan kaumnya, kemudian dapat memulihkan kembali. Sehingga dalam proses pemulihan Laut Merah tadi, Fir'aun dan pasukannya mati karena tenggelam di dalam Laut Merah. Selain itu, Nabi Musa juga memiliki mukjizat yaitu menerima kitab suci Taurat di Bukit Tursina sebagai risalahnya, sebagai tanda kenabiannya. Ujian yang dialaminya adalah melawan Raja Fir'aun yang zalim, di mana saat itu Raja Fir'aun terkenal jahat,
tapi juga hebat, sakti, karena beliau memiliki atau didampingi oleh penasehat dan penyihir-penyihir di sekelilingnya. Dan tentunya kita juga tahu bahwa Fir'aun juga termasuk ayah angkat Nabi Musa. Coba kita bayangkan, melawan ayahnya sendiri, tapi Nabi Musa tetap bersemangat dalam berdakwah menjalankan perintah Allah, yaitu mengajak umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Selanjutnya Nabi Isa. Nabi Isa mukjizatnya adalah dapat menyembuhkan orang yang buta serta penderita penyakit kulit saat itu. Kemudian dapat membuat burung dari tanah liat, di mana burung itu bisa hidup dan terbang. Kemudian dapat menurunkan makanan dari langit, tapi ya hanya di tempat itu saja, bukan di seluruh negeri. Jadi hanya orang yang di situ yang meminta kepada Nabi Isa untuk menunjukkan mukjizatnya, merekalah yang menyaksikan. Hingga akhirnya mereka semua mengikuti ajaran Nabi Isa. Orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa disebut dengan golongan Hawariyun, Al-Hawariyun. Ujian yang dialami oleh Nabi Isa adalah beliau dikhianati oleh muridnya sendiri demi segelintir harta, yaitu dikhianati oleh Yudas Iskariot atau Yahuza Iskariot, melaporkan kepada pasukan kerajaan di mana Nabi Isa sedang berada untuk ditangkap. Akan tetapi Allah menolong Nabi Isa dengan menyerupakan Yudas atau Yahuza tadi, wajahnya seakan-akan seperti Isa ketika dilihat. Maka Yudas atau Yahuza tadi akhirnya ditangkap dan dihukum, disalib hingga mati. Selanjutnya yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kita nantikan ini. Mukjizat Nabi Muhammad antara lain, yang pertama dapat keluar air dari sela-sela jarinya. Kemudian Nabi Muhammad juga mengalami peristiwa Isra Mi'raj, di mana beliau mendapatkan perintah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga adalah menerima kitab suci Al-Quran sebagai risalahnya. Dan sampai saat ini dan sampai akhir zaman nanti, Al-Quran dijadikan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Walaupun orang-orang non-muslim mungkin tidak mengimani Al-Quran, tapi mereka juga mempelajari Al-Quran. Karena di Al-Quran lengkap isinya. Al-Quran juga dapat dijadikan sebagai penolong atau pemberi syafaat di yaumul kiamah nanti bagi orang-orang yang mau membacanya, mempelajarinya, serta mengamalkannya. Untuk itu, yuk anak-anakku sekalian, kita senantiasa memperbaiki bacaan Al-Quran kita dengan rajin belajar mengaji, dimanapun kita berada. Karena harus diingat, 1 hurufnya digantikan 10 kebaikan. Ujian yang dialami oleh Nabi Muhammad sangat banyak, tapi yang paling utama, beliau adalah mendapatkan pertentangan atau perlawanan atau penolakan atas dakwahnya dari kaumnya sendiri, kaum Quraisy, dan yang memimpin adalah pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab. Sampai akhirnya Allah menghukum Abu Lahab kelak ketika di akhirat, di yaumul kiamah nanti berada di neraka selama-lamanya. Hal itu disampaikan atau difirmankan Allah dalam surat Al-Lahab, di mana Abu Lahab dan istrinya akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Itulah kelima nabi atau rasul yang termasuk dalam ulul azmi. Sedangkan pembelajaran selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada rasul-rasul ulul azmi. Yang pertama, kita dapat meneladani sifat sabar dan tabah dalam kehidupan sehari-hari, di mana rasul ulul azmi walaupun mendapatkan ujiannya begitu hebat, mereka tetap sabar, tabah, tawakal kepada Allah. Itu patut kita contoh. Karena pada hakikatnya Allah memberikan ujian kepada umatnya untuk mengangkat derajat umat itu. Yang harus kita pahami, suatu contoh.
Anak-anakku sekalian ketika masuk ke SD tentunya berawal dari kelas 1. Untuk naik ke kelas 2, maka anak-anak harus mengikuti, mengerjakan, melaksanakan penilaian akhir tahun. Hingga akhirnya lulus, naik ke level selanjutnya, ke kelas 2. Berarti derajatnya naik. Kelas 1 naik kelas 2. Terus kelas 2 naik kelas 3 sampai sekarang kalian berada di kelas 5. Jadi pada hakikatnya ujian yang kita lalui dari Allah merupakan bentuk kasih sayang Allah untuk mengangkat derajat kita bagi umatnya yang menghadapi ujian tersebut dengan sabar, tabah, dan tawakal. Yang kedua, meneladani sifat ikhlas dalam melaksanakan tugasnya. Nah, anak-anakku sekalian dalam belajar menuntut ilmu juga harus ikhlas. Jangan karena paksaan orang tua agar ilmunya mudah masuk. Kemudian mudah diterima. Kemudian mudah terekam di dalamnya. Agar anak-anak cepat menjadi pandai. Selanjutnya yang kita teladani adalah sifat tekun. Tekun dalam beribadah, belajar dan bekerja tentunya. Kemudian yang keempat adalah sifat pemaaf kepada orang lain yang berbuat jahat kepadanya. Maka kita juga harus meneladani hal tersebut dengan menjadi seorang yang pemaaf. Karena orang yang pemaaf menjadikan hati kita menjadi tenang. Selain itu mendapatkan pahala dari Allah karena pemaaf merupakan salah satu perilaku terpuji dan ibadah bagi yang melaksanakannya. Dan yang terakhir adalah kita teladani dengan memuliakan sesama, yaitu menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Oke, terima kasih atas perhatian dari anak-anakku sekalian. Semoga apa yang Pak Jamal sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi anak-anak, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan anak-anakku semuanya. Akhirnya, apabila ada kesalahan dan kekurangan yang Pak Jamal dalam bertutur kata, Pak Jamal mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pokok bahasan selanjutnya dan di video-video selanjutnya yang lebih menarik. Oke, terima kasih.